Baiklah ke pantai Gondoria. Pariaman, mengatu Pak Ustaz, mencaliak baru bacamin. Nyo pasiwa lah do rambut. Pandai nyo bacamin Ustaz, pandai. Camin untuk mencaliak wajah wa. Cik baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, masuklah jamaah Masjid Taqwa ngalau gunung Padang Panjang ko keserugo ya Allah. Jangan masukkan ke dalam neraka ya Allah. Terimalah amal ibadahnya. Jadikanlah rumah tangga beliau rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dan jadikanlah putra putri dan anak cucu beliau menjadi anak yang saleh dan salehah. Andaikan nanti singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjung angok babaliak kenan punyo. Ya Allah, matikanlah seluruh jamaah ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Wa qala aidan man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun wa man kana yaumuhu mithla min amsihi fahuwa khasirun wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa halikun. Rawahul Muslim. Dan kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Taqwa Ngalau beserta seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menggadaikan diri kepada Allah untuk mengurus masjid ini secara fisik dan juga mengimarahkan untuk meramaikan jamaah, menggiatkan pengajian dan ada kajian-kajian Islam. Dan kita muliakan Bapak Wali Negari, Bapak Wali Jorong, Bapak Ketuakan, Niniak Mamak Jurai, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak RW, Bapak RT, Kepala Desa, Kepala Dusun, seluruh ketua, Ketua Bamus, dan terakhir Ketua Julo-Julo.
Mudah-mudahan semuanya pekerjaan yang beliau emban, bak pucuk dilancarkan, bak pasang masuk muaro, ciek di kanak dua jadi, ampe takakok limo sudah, nak buah dahan marundu aye pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh, pucuk dicinta ulam tibo, semua dikali ayah datang, pacar dicari bini dapet. Begitulah hendaknya lancarnya pekerjaan yang diamanahkan kepada beliau. Amin. Yang kita hormati Nenek Mama, nan baure cakam ke tanah, jauh tahun jam ke pitalo, panuhlah bumi di rumputnya, nan badahan cupak jo gantang, barantiang barih balabeh, badaun rimbun jo adat, babuah katonan bana. Kita doakan Nenek Mama di gunung ngalau padang panjang ko, ndak ada nam panjuai tanah pusako. Kalau ada tu ndak Nenek Mama namanya lai, nyinyik nganga. Jale ka menambah na ladonyo jua. Kalau ada tobat lah lihat. Amin. Dan kita hormati alim ulama, orang siak. Di antaranya beliau Bapak Datuk Hitam yang telah mengimami kita tadi. Dengan saya bertemu tahun 80-an. Ada di Dinia Putri, ada di Indah Ruang. Anak embo di Dinia Putri bertemu je beliau baru kelas 1. Kini anak embo tu lah 47 lah umurnya. Bawara kalamonya tu. Kira bertemu je embo tadi, ambo cali sadonya lah putih. Sama je ambo. Ya. Cincin intan rancak permato agih bacala ameh putih. Tandonya Ustaz Ristawardi ialah tuo, kapalo lah botak, janggui lah putih. Bu, menurut ibu, de ibu acok mencalik di YouTube. Ibu jawab dengan jujur deh. Manan gagah nan di YouTube tu jonan asli ke? Gagah nan asli ke? Alhamdulillah. Ambo sama nanya ndak percaya. Tapi menggadang hati orang tu gadang palo ibu-ibu. Ya Allah, masuk ala ibu-ibu nama ni mului ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian Nenek Mama ulama kita, beliau cadik pandai suluh bendang dalam nagari. Suluhnya bukan tarang di dunia saja. Suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Nan duduk bacamin kitab, tagaknya rintangnya pitua, tahu dihalal dengan haram, saratosah dengan bata, janih tapian suci, minuman anak di nagari. Mudah-mudahan padang panjang ini yang Buya Hamka juga di sini dulu di Kulliyatul Muballighin. Kemudian Buya Hamka menjadi guru. Murid beliau di Kulliyatul Muballighin itu Buya Haji Sayuti Katab. Kaum muslimin, jadi pesantren-pesantren di padang panjang ini banyak menelurkan ulama terkenal. Jangan sampai namo tu saya tinggal. Apa caranya Pak Ustaz? Apa-apa mudo, ibu-ibu mudo, lah selesai anak di SD, kok dapat SDIT gini. Ya kan? Masuk Allahnya ke Tawali, Allahnya ke Kauman, masuk Allahnya ke Serambi, Mekah. Kalau wali kota, bupati mati gini Pak, sajam lah do gantinya. Tapi kalau ulama, itu para jemaah, tak langsung dapat. Ya kan? Kenapa? Ulama itu dari siapa saja tinggi kedudukannya. Sampai Nabi mengatakan, ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Bisakah tamat sanawiyah, tamat man jadi ulama? Enggak. Harus pesantren. Sanawiyah, joman ndak mengaji kitab.
Ya kan? Cuma pokok-pokok bahasa Arab itu saja. Jadi saya mohon supaya Padang Panjang Kojan Nilang sebagai penelor ulama-ulama besar Nusantara ini, tetaplah kita berkiprah bersama-sama memajukan pesantren. Ibu percaya enggak? Kalau enggak ada ulama untuk memandian mai, sebisa habis orang nanti. Sebab orangnya jajuk mencelik mai, kalau lebih-lebih orang sakit gulu, nang kakinya laba potong, banana, busuk. Ya kan? Anyuik itu lagu tanya aja. Berapa dosa orang sekampung ini? Memandikan mayat itu fardu kifayah. Cik nama mandian lapeh dosa dan banyak je utangnya. Tapi kalau sadonya ndak mau memandian dengan alasan mai kau busuk, sadonya orang dengan lau kau berdosa. Ya kan? Jadi jangan diremehkan perkara ulama ini. Mudah-mudahan ulama kita tetap bersambung. Amin. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Pak, beliau adalah bundokan dua. Mandeh rubiah pagaruyuang. Tahu dipaneh kamalatui. Tahu dirantiang kemancucuat. Pandai balega dinan sampi. Tahu batinggang dinan tidak. Itu di tengah masyarakat. Kalau untuk di rumah bagi kami na laki-laki, kaunduang-unduang ke Madinah. Kapayung panji ke Sarugo. Tahu ibu muka suiknya tu? Kalau ibu-ibu kaunduang-unduang ke Madinah dek suami, ya kan? Jan babaju KTB jo. Jan basarawa lepis sampi, itu bukan pakaian perempuan. Perempuan itu berjilbab lapang, manutui dado, manutui pinggul, indak nampak rawi tubuhnya. Itu yang pantas kaunduang-unduang ke Madinah, kapayung panji ke Sarugo, ambam puru aluang bunian, orang nan duduk je sukatan, panyayang je pakir miskin, paibo je anak dagang. Lai tahu ibu-ibu kini ko baa kapandaian bundokan duang tu. Lai puntuangnya elonyo suruti bakayu kelupak pisang. Kelupak pisang basah atau masih? Bisa masak nasi ni. Bakayu kelupak pisang puntuangnya elonyo suruti, nasaklah nasi jo gulainya. Dek santiang beliau memasak satitik santan dikuali, masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Ibu-ibu kanduang kini lebih saja itu. Itu hebatnya bundo kanduang tu. Bagaimana caranya mengembalikan itu? Sagantang bare di tanah kanyang laurang sagunuangnya. Kok tamakan dirasonasi 3 tahun taindalapa, kok tacubo jaraso gulai 5 musim taraso jolamanya. Iko banyak bundo kanduang kini deknya pegawai negeri Bali samba koyodaj. Den kok bini den itu den tinggal sana. Awak kanyo suruh beli samba. Padoninya untuk mama sa ibu boleh jadi lurah, boleh jadi wali kota, boleh jadi camat, boleh jadi menteri, boleh jadi presiden. Tapi di rumah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki suami ibu tu pemimpin ibu di rumah tangga. Lain tak dengar ibu tu? Baik. Siana nalun bahormati leh. Do anak kemanakan kami leh. Nan basuku sikumbang, atu bako ambo. Nan basuku pisang, kemanakan ambo. Nan basuku caniago, niniak moyang ambo. Nan basuku Melayu, sasuku jobini ambo. Ya kan? Nan kami sayangi anak-anak muda kami. Sumarak labuh jo tapian, parik paga di dalam kampung pemaga koto jo nagari. Walaupun kalian gadang tabau di daging tinggi tabau di rueh, diambuh gambuang di sok kampih tabi minyak karena kami besar harapan kami nak. Kamu menjadi pemuda dan pemudi yang berhasil guna dan berdaya guna untuk agama, adat dan budaya kita.
yang akan menggantikan kami nan baransu-ransu cie-cie mati. Jadi apa-apa nang guru-guru silek ajalah sadonyo kepandaian tu kekemenakan awak. Mudah-mudahan budaya kita tidak hilang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian anak-anak kami remaja putri lihat dona datang. Lai kan? Nyoma le lo ke menunjuk ke dia lo menunjuk. Menunjuk tu kalau bisa, ya kan? Kalau tahu dan orang menunjuk tu do, kok ndak kunjung dapat laki yang bocarian. Tu gunanya. Ya kan? Bocarian. Ni kadang-kadang maliang bapinjurui darah bapaninjau. Ada kata-kata penghubung yang menjadikan orang itu berjodoh. Oh, nak kanduang, nak gadih kami, buah hati, limpo, bakuruang, tali niat, labuan cinta, bintang, sumarak, perhatian, talu ancur dan banguluang, pasti menjadi persimbangan, balahan nyawa badan diri. Kutiko kalian kalayana, kami mendoa kasadonyo, doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisi awan, lapeh ke langit tujuh tingkik tibo di aras kabasaran. Di sinan gantiang putih biang kata pinta boleh kandak balaku ananda lai ke dunia ko. Masuk ketek kami aja mandi lagak gadang dia aja makan dibalikan subang jogalang sarato maniak ganto balampih dari ketek kini lagadang Allah menjadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak gadis masak pengajar bak baniah setangkai padi. Guno sam kandih diladangkan ke ganti beladang lado. Guno nak gadis digadangkan ke pembimbing amak kok tuo. Anan yo. Yo pembimbing awak. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak salehah. Sadonyo walaupun ndak ambo baco penghormatan tadi Pak. Kita tetap orang terhormat asai Pak mencari karajo ndak jo ijazah palsu. Nyogor yang awak di orang sudah tu. Lebih-lebih kalau nak berkuasa lah. Apabila kayu larabah bara labana kagadangnya batang lapuk daun keregeh usah diarok ke bapucu antah kok cindawan ke bungonyo. Tuah na lamo ilang laleh jo koncek-koncek ke batonggo orang mencibi bakuliliang tangguang la doso salamo. Dan itu kalah talanjur tu iko nang ke mencari kerajonan katibo janjo ijazah palsu jo. Ikan nanera nawa kini ijazah tu ndak kampus mengeluan do bares screen. Jadi ada lo ijazah dari sini. Boleh ambo bapantun je. Payo kumbuh koto seliki. Koto nampek di tepi buki. Kasuok koto nanggadang. Tampak nandari gunung sabi. Ba'akolah lain nagari kami ni ya Allah. Makin diubek makin sakit. Tawa terserak disunang. Ubek lada mampu do. Jadi lah banyak dukun dan tukang ubek. Konanda. Ananda mam. Lai sehat siapa Pak Ibu? Nanti mati jo. Caliat anak. Iya kan? Kalau awak mati lainnya tunggu di Allah. Indah bu. Ustaz Yahya Waloni umurnya 50 tahun. Nya sadang khutbah Jumaat. Hanya tunggu di Allah sudah ba'ah. Sudahnya selesai khutbah Jumaat, sudah zikir, sudah salat sunat, pulang keluarnya bawa orang makan. Nyodek perokok, sudah mesok samsu nyokak sawatang atau mati. Kalau sedang kanyang mati itu. Jadi ajal sampai salat ndak ditunggu Allah. Khutbah ndak ditunggu Allah. Apalah ya Pak sedang bakwa. Tujuan bakwa jo lai. Kok Yahya Waloni itu menurut ambo elok mah sadang khutbah. Aku sadang bakwa, sadang madu ayam, sadang judi online, malaikat datang, le kemungkinan elok mati awak. Jadi apa-apa sesudah sembahyang Isya baca Quran enggak setengah rakaat lalu.
Jam beda mino. Yo, leta dah nggak dapat tu. Tidak mendatang nasi beda mino tu dah. Pulang jam 2 malam. Lah tak kalau salat subuh. Jalan ke salat tahajud, salat subuh saya tak kalau. Ya kan? Nah, jadi waktu malam itu kita manfaatkan untuk istirahat. Ya kan? Salambe-lambe lalu jangan sawaleh lah. Ambo itu apa? Ambo tidak membuang-buang waktu dah. Kalau diundang orang mengaji. Cuma Allah menolong ambo. Kalau ambo mengaji jauh tu serupa kebagan siapa-siapa, Pak. Itu dia teo-teo tu ambo lalu. Buya, latih bojek Pak Bas. Ya kan? Haji tuluk Allah magi ambo nikmat. Sampai kini kama dibawa orang makan ndak ada nambah pentang. Kini awak mengaji lah. Ambo caliak dari judul karena bulan Muharram tu alun muncul, ya kan? Maka kita menunggu menyambut kedatangan bulan Muharram yang namanya tahun Hijriah. Sedikit kita kaji sejarah ini. Bangko namanya tahun Islam ko tahun Hijriah. Sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu ada 3 usulan. Yang pertama yang mengusulkan bapak-bapak. Terdiri dari sini nenek mama, ama bapak. Pokoknya laki-laki lah. Usulnya agar dinamakan tahun Islam tu tahun miladiah. Dihitung saja kelahiran Nabi. Dicatat. Siapa itu? Kapan itu? Ketika Khalifah Umar bin Khattab. Jadi bukan disusun semenjak Nabi. Itu makanya tahun Hijriah itu sampai sekarang baru 1446. Kalau hari lain tak kiamat, insyaAllah timbul 1447. Bu. Oh bu. Jadi tahun Hijriah adalah tahun Islam. Ada enggak ibu nan mencatat kelahiran jo tahun Hijriah? Kini ibu-ibu muda mulai lalai. Ambo mau cari. Ambo lahir kalau jo Masehi, kini umur ambo lah 75. Kalau jo Hijriah. Jo Masehi 73 bro. Tahun Hijriah ko nyo kecil nawak lagai. Tahun Masehi nyo pemuda. Saya lahir hari Ahad, tanggal 27 Zulhijjah, tahun 1372. Masehi, hari Ahad, tanggal 10 Juni, tahun 1952. Ada orang nalagai dari itu. Nyek, pilih nyek lain nyek, hari kalam je. Hari kalam tu tahun 1901, tanggal berapa? Jadi saya alhamdulillah karena Masehinya dicatat oleh ayah saya dan ibu saya, jadi mudah mencari Hijriahnya. Termasuk kegiatan kita dicatat di agenda Hijriahnya. Kenapa? Karena tahun Hijriah itu tidak pembohong. Dia tahun Islam. Ciknya itu nanbana. Coba Pak kan tahun Masehi kok pembohong Pak, pedutuk. Ada harinya 31, ada harinya 30, ada harinya 29, ada lo bulan Februari 28. Kata Rasulullah, nan sabulan tu hari Pak, ndak penuh 30 hari itu, 29, sekian. Itu Rasulullah tu kerap kali puasa Ramadan itu 29 hari. Ya kan? Ada mau juga tangka tu 30. Tak cukup 30 hari kata Nabi. Ya kan? Dan tahun Islam tu tak pembohong. Apabila tanggalnya bertukar, maghrib tadi. Lah jaleh matahari tabanam ke barat, baru bertukar tahun Masehi kau pengicu bu. Nyo tukar tanggal tengah malam maniang. Itu perjalanan orang mencilok Jawi itu. Alun tantu hari ke siang, nyo tukar tanggal. Tapi kita terkontaminasi dengan itu karena kita dijajah oleh orang Masehi
350 tahun. Ya kan? Sistem penggajian awak sebagai pegawai negeri kan Masehi, Pak. Ya kan? Tidak dengan Hijriah. Nah, awak masing-masing saja mengubah untuk pribadi-pribadi kita bahwa tahun Hijriah, tahun Dan kedua, usulan dari ibu-ibu. Kalau Pak tadi nyusulkan tahun Miladiah. Ibu-ibu usul kami agar tahun Islam ko kita mulai maitong sajak Nabi diangkat jadi Rasul. Namanya tahun Nubuah. Dicatat lo dek kelipah. Ya kan? Atau menunjuk lo barisan anak muda. Barisan remaja. Kami boleh mausul Pak Khalifah? Boleh. Kalian nan mudo-mudo kolah nan harus banyak usul. Kenapa? Kalian yang akan mendapatkan estafet dari nentu. Kalian berpikir jernih karena otaknya, CPU komputernya belum bervirus. Barasih. Apa usul kata Umar? Kami nan mudo-mudo ko Pak mausulkan tahun Islam tu kok dapet kita agih namo tahun Hijriyah. Untuk sementara selalu kita takut ya. Kira-kira nama yang diterima. Usulan anak muda itu pelajaran bagi kita sekarang. Ya kan? Nah. Balik ke cerita tadi, ada orang gaya wak kau serupa Ulando Pak. Ya kan? Hanya usulkan di nan muda sebenarnya tapi sasaran tu. Karena mereka sudah mempelajari. Paja kepatang tu lo kededangan dak ulu wak makan karak darinya mah. Ha tu kecil nanggai. Nanggai ko nanyo pangga makan karak na mudo ko makan nanyo martabak Mesir. Jadi kalau ada yang muda yang punya kompetensi dan alasannya tepat, memanjiknya masinggari mencancang balandasan kaji badali kato bemisa tepat usulannya. Terima seperti Umar bin Khattab itu. Tapi tidak langsungnya catat di Umar do Pak. Nyotes nemu dogol. Apa alasan kalian mausulkan namanya tahun Hijriah? Alasan kami Pak Khalifah, kalau kita agih nama tahun Miladiah itu kurang tapik menurut kami, bukan salah. Kenapa? Karena ketika Nabi lahir itu bangsa kita ini bangsa jahiliyah. Umar kok kerajaannya menggalih Pak, menggalih belok. Bininya hamil ketika kebayi itu. Kok lahi anak awak laki-laki dia agi nama narancak. Pi kok lahi padosi langsung banam mangkal tanah. Jadi dah. Ternyata setelah anak itu lahir, anak tu bareknya sampai kilo lah kira-kira gini. Badannya panjang rancak, tapi kelaminnya maklumlah seorang ibu inyonan mengandung. Inyonan mengandung panik, sakit segala macam sampai hatinya. Untuk mengalabui suaminya, nyo hiaslah badan anaknya kau serupa laki-laki. Nyo guntiang pendek rambutnya. Ya kan nyo buat Sarawak serupa laki-laki. Umar ko pulang lah 6 tahun. Baraka sabarnya bininya. Muju bininya ndak orang ngalau. Kok orang ngalau lah minta caranya kok. 6 pulang lagi nak pulang. 6 bulan. Ya kan? Jadi anak tu lah umur 6 tahun. Diajar memanah, diajar meranang dek bininya tadi, diajar naik kuda lari kencang. Jadi dia sudah tangkas umur 6 tahun tu. Pandai berenang. Berenangnya tidak di kolam renang, menyubarang air sedang banjir. Ya kan? Tu memanah. Santiang anaknya tu. Umar pulang dicari anak badah go. Kaum muslimin tak ada tanggung hati Umar do keciknya anak ko laki-laki. Maaf ya Bu. Kutiko anak ko pipis, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, para jemaah yang saya muliakan, sudah anaknya ko pipis, nyopai ke tempat pipis. Ya kan? Nah, ini para jemaah dengan melihat itu tahulah dia anaknya ini perempuan. Nyolah manangi, ya kan? Anak lah kadang bantu laki-laki, awak di kicuh di orang rumah. Nyokali lubang.
selalu bangga untuk latihan awak. Iya kan? Rasa bangga masuk anak ke dalamnya timbun. Jadi Umar bin Khattab pernah melakukan itu. Ketika anak muda tadi mengatakan, bangsa kita bangsa jahiliyah, anak perempuan dibunuh, anak laki-laki dibiarkan hidup. Ndak tangguang do kerana inyona na mengarajuan. Saat itu Umar tersungkur minta ampun. Nah sudah tu lah stabilnya balik. Lai dapat di kalian ayatnya. Ayatnya tanya oleh ibu-ibu jo pak musul tadinya catat sepak ndak tanya. Sekarang uji, ya kan? Kemampuan anak muda ini. Apa kata anaknya? Dibacakanlah ayat yang saya bacakan tadi. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ya kan? Kira-kira mengerti ndak Umar 7 ayat tu? Muka sui ayat tu. Tahu ndak? Mengerti ndak Umar tu? Mengerti paknya orang Arab payah nak bertanya ke pak. Inyo orang Arab tu langsungnya mengerti. Ya kan? Kalau awak yo dipelajari dulu awak ndak orang Arab. Ini bapak-bapak ini langsung mengerti. Akhirnya Umar tu pak, iya kan, walaupun pernah berbuat dosa besar seperti itu, tapi diampunkan oleh Allah. Imannya sesudah itu pak nak tanggung-tanggung. Kalau datang iblis dekat simpang Musaji Asasi ka ngalau ko, ada Umar tu di jalan, iblis tu main dah lalu. Nyo tanya di kawannya, bang kau ndak jadi kenang lalu, ndak lantai dengan dia bertemu Umar tu. Iblis main dah Umar tu pak. Kalau Umar ngalau, kau nyo iri ansa malam di iblis pak. Ini bapak ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, bapak sudah berpartisipasi memberikan usul apa nama-nama tahun Islam ini. Kontribusi bapak dan ibu itu saya sangat menghargainya. Akan saya berikan apresiasi. Tapi kok diindang, ditampi tarikh, dipilih atas cie-cie. Usul anak muda kita ko nampal yang tapik. Sebab itu, kalau dinamai tahun nubuah, ketika Nabi jadi Rasul, ditantang. Apabila Islam itu maju, sampai ke Romawi, sampai ke Spanyol, sampai ke Bizantium, setelah Nabi hijrah. Jadi, yang paling tepat usulan adalah usulan anak-anak muda kita. Ya kan? Karena kita harus musyawarah. Niat kita ketumangguangan dua perpatihan sahabat kiliknya tiba dek licin cayonya datang. Sawah lunto bapaga salak kadurian membali dadi ubek kepala naknya siek. Minang kabau nanti kau luak perintah datuk perpatih inyo barajo kamu pakai. Abaliau tu di ma baraja dengan ajaran-ajaran Islam. Namanya apa? Wa amruhum syura bainahum. Adi musyawarahkan balik abah kira-kira pak bu. Karena tatarimo di akal bapak-bapak ibu tadi memang yang paling tepat usul anak muda kita itu. Setelah itu sepakat baru Umar tokok Palu. Sampai sekarang tak berubah nama tahun Islam itu tahun Hijriah. Nah, kalau duduk itu tu asal ndak lalu pak bisa lo pak uren besok. Iya, nyo jale-jale cik-cik kan. Tapi kalau lalu bisa pak sasek. Tapi kalau lalu puyuh lagi, bah lalu puyuh tu ya, puyuh tu lalu tu pak. Lalu bila langnya tahu mah. Lalu bila langnya lalu, pap. Masuk muncul lalu lagi. Lalu bila lang sekolah, pap. Akhirnya kan tu lapeh bila lang dah. Lapeh kalau lalai lalu puyuh tu nak. Sekarang benarkah
sesudah hijrah Nabi itu meraih kemenangan. Orang yang hijrah meraih kemenangan. Mereka tidak kehilangan harta, mereka tidak kehilangan istri, mereka tidak kehilangan kampung. Kenapa? Nabi berhasil, bapak-bapak, mempertemukan dua orang. Namanya yang pertama muhajirin, orang nan hijrah. Orang nan menunggu di Madinah tu ditakdirkan Allah nyola banyak nan Islam lalabi 500 orang. Mereka sangat cinta kepada saudaranya yang hijrah. Sadonya bagi Pak, begitu bananya. Sesuai je panggilan ayat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li naf. Yo amalkan itu. Kebun korma kami 5 juta hektar, separuhnya untuk teman kami yang dari mereka. Binatang ternak, onta, kerbau, kambing kami jutaan ekor, separuhnya untuk saudara kami yang hijrah dari Makkah. Istri kami, istri istri walau membaginya, ya kan? Jadi hijrah itu pindah. Hijrah itu membawa kemenangan. Kalau pindahnya itu yang benar. Tapi kalau pindahnya salah, tidak betul. Kalau kita cari hadis Nabi yang baca tadi, al-muhajiru man hajara manahallahu an. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Kalau tinggalan dewa salamokon yang dilarang Allah, sadonya lai dian suan-suan meninggal. Nanelo kalau alun takarajuan lai dian suan-suan mengarajuan. Contoh, Iko lampai 10 tahun terjadi Pak. Muka suiknya Buya Amka mengecek Niko lampai 10 tahun. Sampai sekarang apa yang beliau sampaikan itu belum terwujud. Apa itu? Kalau kalian ingin melihat orang Islam, lihatlah mereka ketika salat sunat Idul Fitri dan salat sunat Idul Adha. Tundak tangguang raminya kata Buya Amka. Salat subuh itu wajib tak? Wajib. Sudah berapa kali diulang oleh kiai, oleh ulama, oleh para ustaz. Kalau kita salat subuh ke masjid, dapat pula kita sebelumnya salat 2 rakaat saja. Iya kan? Tak takaja tahiyat masjid le orang kazan. Asa salat awak di masjid 3 palonya. Palo salat tahiyat masjid, palo salat sebelum subuh. Itu lebih baik dari bumi, dunia dan segala isinya. Oh, kalau kami keluar je Pak Abbas ke serupa ke Riau tu, ke Siak, ke Palalawan, ke Ukui, ke Sungai Pagar, ke Lipek Kain, ke Kuntu, kecik pengurus, wirid karami serupa ko gua sudah isa, disambuang pagi baru ya jadi. Anak datang pagi tu ndak ada separuh iko le. Ya Pak, pada ustaz nak ngaji tu je. Baik kok diuji lo masjid kok itu lo kok. Ini bapak. Ndak ke datang subuh sebanyak kok kedua. Iya kan? Kalau ambo KCN seluruh negari itu bersolam. Tapi yang pernah dilihat mata saya, yang sama saja ramainya salat sunat dan salat subuh berjamaah. Satu, Masjidil Haram di Mekah. Yang kedua, Masjid Nabawi di Madinah. Itu ndak ada nalangang subuh. Kapan di negeri kita akan seperti itu? Sebenarnya kan harus hijrah awak itu. Salat sunat ko awak rami, salat wajib indak datang. Ya kan? Ini perlu jadi pikiran kita masing-masing. Nyo memulai di diri awak situ nyoba. Itu diajak kawan. Ya kan? Kalau mau seperti itu bisa Pak. Bikolah taraja sedorang. Bu. Di Padang Panjang tak ada pabrik gatah kan? Di Padang ada. Kutiko pabrik gatah tu tagak dulu di Kecamatan Lubuk Galuang, protes masyarakat tu. Kenapa? Busuk. Ya kan? Akhirnya pabrik gatah tu masyarakat beradaptasi.
Dalam modo. Setahun sudah tu orang-orang nantangkan, melarang tu, anaknya melamar kerajo sinan. Jolong kerajo anak ko pak, nyo pulang makan tengah hari. Bangku pulang busuk dekat kata tu makan. Lah setahun, 2 tahun, 3 tahun, le pulang nyo makan. Nyo dia teh kata babungku itu saya makan le. Lama-lama nyo lalok saya teh kata. Iya, lalok kan. Pulang beko dibunuh di rumah berjuang baju kata dan mau nak balik dah mak. Lah menyatu senyo jo diri awak. Di kalau ada ibu berselisih jo orang ami, nyo padusi nyo rancak pinyo ami. Lain dah ada laki nyo lalu tiap malam lah biasa saja laki. Rasul membawa ke story saja. Kan? Nah, jadi kalau lata biasa langkah go kamu saji salat subuh berjamaah pasti ramai nang ketibun. Tak. Tapi ambo yakin jamaah nan datang kini, kan ada jamaah musalah lain kan? Ayo ditempe awak telur ramian. Ada jamaah awak bisa menampung 60 jamaah penuh adanya. Itu kadang hati Allah menceliak apa? Ya malaikat ambo kama azab orang ko kama banyak. Di luar banyak orang pampuk juga namanya pengayak. Ndak jadi azab turun de orang nanado berjamaah di mas. Jadi awak bisa menolong orang nan di luar nan pemalai pak. Ya kan? Mau kita mengubah paradigma dari rajin menjadi rajin, itulah orang yang menang dalam hijrah. Ada hadis tadi lambo bacaan lalu nambo terjemahkan kan. Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari sekarangnya beribadah, bertauhid, berakidah lebih baik dari hari kemarin, orang tu rabihun, orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi. Barang siapa yang hari sekarangnya lebih jelek dari hari kemarin. Sama saja dengan hari kemarin. Fahuwa khasirun. Itu orang termasuk rugi. Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi. Siapa yang hari sekarangnya lebih jelek ibadahnya dari hari kemarin, fahuwa halikun. Itu orang cilako. Orang cilako masuk wailul likulli humadzatil lumadah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutarullahil muqaddatul lati tattali'u 'alal ya kan? Jadi belum terlambat kita untuk hijrah. Nah, kalau hijrah secara fisik, Bu, ada kabupaten di negari awak ko nan laweh ciek senamanya tu. Kabupaten Sawah Lunto Sijunjuang. Tangguang lawehnya tu, Pak. Pak Arun. Kata Pak Arto, ada enggak kabupaten nan laweh di Sumatera Barat tu? Abah kecik Parun kemaindaan awak lah jadi menteri. Ada pak kecamatan Kabupaten Sawah Lunto Sejunjuang. Apa Suwarto nama dia itunya pak? Bu, sajak sudah hari raya Haji, kan tak lama lah dah. Kama ibu payi berjalan-jalan je suami. Nggak ada tak? Ya kan? Kalau ada mengusulkan ekor liamu, ya kan? Pergilah ke pantai Gondoria. Pariaman, mana tu Pak Ustaz? Mencaliak baru bacamin. Ini pasiwa lah dorang bu. Pandainya bacamin Ustaz, pandai. Camin untuk mencaliak wajah wah. Oh, cik baru. Oh. Dia kau putar lo ke tangan kidat. Ambo tanya orang punya baru tu, lawara lah maunya baru ke bacamin kau pak. Alah, gak 4 tahun Pak Ustaz.
Lihat ada perubahan je. Indah ada Pak Ustaz galak lah nya. Baru lah ke namanya je. Kalau baru tu lain mengarati anaknya calik dalam camin tu payinya ke tukang jahit sudah tu. Tukang jahit baju wah. Aka baru ke membuat baju je Sarawak kat pasang mata. Baru tu ambo calik dalam camin lah sampai tahun ko ambo perhatian buruk na awak ndak Sarawak ndak baju ko. Bati lanjang selia mudik memenjek kerambi lo. Bila biar bini ambo ikuanyo kadang je. Baru betino tu kan kadang ikuanyo. Iya kan? Apa telanjang tu? Buat ala baju je Sarawak kat pasang dah. Itulah pai lombo mengaji ke Pariaman sekali lah Pak. Indah ada baru tu membuat baju Pak. Iya kan? Tak ada. Walaupun nyolah mengerti menceliak camin, nyo tetap telanjang sampai gini. Jadi kalau ndak ada perubahan kanan bayit sudah tabligh akbar godo. Agiah namo salah badan. Awak semua agiah namo ndak usah boleh. Jadi berubahlah kita kepada yang baik. Iya kan? Kalau kami berubah ke yang baik, bagian gaji kami nak masih kerja kami ke orang rumah Pak Ustaz. Tidak. Yang baik tu tidak bagian piti sadonyo kawini dah Pak. Kok talanya ke talu orang di Padang Panjang tu dewa gua. Jual baik kalau piti degen kawini. Kalau orang padusi kau Pak, diagian piti sadonyo, nyo dari tulang rusuk bengkoknya ke dalamnya itu semua. Percayalah Pak ya Mbok. Jadi sayang kawini itu Pak ndak magian piti ke sadonyo. Ni tak dengar Pak tu. Baik ko ada kemenakan awak ke lelaki ke. Aserap awak ndak ada. Ya kan? Kena minta kenya balik. Ibu-ibu ko kalau lah di tangannya cari ke keluar Pak. Mau nak mencalik kenya ada mau kapak. Sabo inyo dari tulang rusuk bengkoknya kada. Lai sehat ibu-ibu. Mudah-mudahan sehat selalu. Saya doakan ibu-ibu masuk surga. Ya kan? Sindiran ambo tu jangan dibawa masuk hati. Memang sifat ibu-ibu itu. Termasuk istri ambo nalah rahimahullah tu. Jadi hijrah itu kaum muslimin akan merubah keadaan, tapi sifatnya positif yang diredai Allah. Konsep hidup itu tinggalkan yang haram dan ambillah yang halal. Itulah ceramah kita ibu-ibu dan bapak-bapak malam kini. Ambo doaan sekali lagi jamaah sehat mental, sehat fisik, sehat ekonomi, dan diberikan oleh Allah semuanya keturunan yang saleh dan salehah. Kalau ada menurut ibu jawab bapak saja ambo mengecek tadi ya. Karena batang gadang ambo panjek dahan joranti yang ambo titih di sinan terletak pangkat tangkai. Selama ambo memanjek batang menitih dahan, kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki, talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo. Ambo mohon maaf kepada seluruh saudara saya, dun sanak saya, keponakan saya, dari ujung kaki sampai ujung rambut ambo minta maaf. Lady maafkan ambo tu ah. Ibu-ibu na lalok ayam tu lah ambo maafkan. Karena memang orang awak ko santiang menyambi. Sambil badiang nasi masak. Sambil bakayu bidu ilie. Sambil menuai bilalang dapik. Sambil mendengar kaji matolah lalu. Jadi kaji dapik kantuak lapik. Kini bapantun nombor celai deh. Di letak jalan Kagugut. Di simpang pasar Padang Luar. Sungai Tanang je Bukit Tinggi. Tasabui airnya janih. Di cako jamaah ke masuk. Sinan lo pintu ke keluar. Lahambo lapeh jumuko nan janih juati nan suci. Apa ilalai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.